apakah kamu mau jadi istriku? Tetapi aku tidak bisa meninggalkan istri pertamaku. Tetapi aku sanggup menikahimu. Tuan, saya tidak mengerti. Aku tidak pernah membayangkan bahwa menerima lamaran bosku di negeri orang akan membuatku kehilangan segalanya. Bukan hanya harga diriku, tapi juga kebebasanku. Karena saat aku resmi jadi istri kedua, aku baru tahu aku tidak sedang menikah. Aku sedang masuk ke dalam jebakan yang sudah disiapkan untukku. Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilindungi dari orang-orang yang terlihat baik, tapi ternyata menyimpan niat paling gelap. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar kalian nonton dari mana. Karena cerita hari ini bukan hanya soal cinta dan pengkhianatan, tapi tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan dirinya tanpa sadar. Namaku Rani. Aku datang ke Singapura dengan satu tujuan, membantu keluargaku keluar dari kemiskinan. Aku bekerja sebagai pembantu di rumah besar milik seorang pria bernama Adrian. Dia bukan orang biasa. Semua orang memanggilnya Tuan Adrian. Aku jarang melihatnya. Dia sibuk. Selalu keluar pagi, pulang malam. Tapi setiap kali aku membersihkan ruang kerjanya, aku selalu merasa dia memperhatikanku. Awalnya aku takut, tapi lama-lama itu berubah jadi sesuatu yang aneh. Perhatian kecil mulai muncul. Dia tidak pernah memarahiku, selalu membelikan makanan favoritku, bahkan diam-diam menaikkan gajiku. Sampai akhirnya aku jatuh sakit. Dan malam itu semua berubah. Dia sendiri yang menggendongku ke mobil. Dia yang menungguku di rumah sakit. Dan untuk pertama kalinya, dia memanggil namaku dengan lembut. Rani. Sejak saat itu, aku tahu, aku sudah tidak lagi sekadar pekerja. Beberapa bulan kemudian, dia mengajakku bicara di ruang tamu besar. Wajahnya serius. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Aku terdiam. Aku tidak bisa meninggalkan istriku, lanjutnya. Tapi aku bisa menikahimu. Duniaku seolah berhenti. Aku tahu ini salah, aku tahu ini berbahaya, tapi aku juga tahu, aku lelah hidup miskin. Aku menerima, dan disitulah aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku dipindahkan ke apartemen mewah. Semua fasilitas ada. Uang bulanan lebih dari cukup. Aku tidak perlu kerja lagi. Dia datang, membawakan hadiah, memelukku, memanggilku istriku. Aku merasa dipilih, merasa spesial. Sampai suatu hari, aku menemukan sesuatu yang aneh. Di lemari ada tas wanita lain. Aku pikir itu milik lama. Tapi saat aku membuka, aku menemukan paspor. Bukan milikku, seorang wanita dari Filipina. Tanggalnya masih baru. Aku mulai curiga. Beberapa hari kemudian, bel apartemen berbunyi. Aku membuka pintu. Seorang wanita berdiri di sana. Elegan, tenang. Tapi matanya dingin. Aku istri pertama Adrian. Kakiku lemas. Tapi yang membuatku semakin takut. Dia tidak marah. Dia tersenyum. Dia masuk tanpa izin. Duduk santai, lalu berkata, "Kamu yang ketujuh." Aku membeku. Apa maksudnya? Dia tertawa kecil. "Wanita seperti kamu, bukan hal baru." Lalu dia membuka tablet dan menunjukkan sesuatu yang menghancurkan jiwaku. Video, foto, data, semua wanita, semua TKW, semua istri kedua, dan semuanya tinggal di apartemen berbeda. Aku bukan spesial, aku hanya nomor. Tapi itu belum yang terburuk. Dia lalu menunjukkan kontrak dengan tanda tanganku. Aku tidak pernah ingat menandatangani itu. Tapi di situ jelas tertulis bahwa aku terdaftar sebagai tanggungan pribadi. Bukan istri, bukan pasangan. Aset. Tanganku gemetar. Apa ini? Dia menatapku lurus. Dia menjual kalian. Darahku terasa berhenti. Ternyata, Adrian menjalankan bisnis gelap. Dia mengumpulkan wanita TKW. Memberi mereka kehidupan mewah, lalu diam-diam mengontrol mereka. Data pribadi, dokumen, akun bank, semua atas nama dia. Dan saat waktunya tiba, wanita-wanita itu dipindahkan, dijual, atau
atau dipakai untuk transaksi tertentu. Aku hampir muntah. Tapi plot twist sebenarnya bukan itu. Istri pertamanya berdiri dan berkata pelan, "Aku yang mengumpulkan semua bukti ini." Aku menatapnya bingung. "Kenapa kamu tidak menghentikan ini dari dulu?" Dia tersenyum pahit. "Karena aku ingin menghancurkan dia dengan caranya sendiri." Dia memberiku dua pilihan. Diam dan tetap jadi bagian dari sistem itu. Atau membantu dia menjatuhkan Adrian. Risikonya besar. Aku bisa hilang. Aku bisa dideportasi. Aku bisa lebih buruk lagi. Malam itu aku tidak tidur. Aku melihat diriku di cermin. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat seorang wanita. Aku melihat korban. Dan saat itulah, aku memutuskan. Aku bekerja sama dengan istri pertamanya. Kami kumpulkan bukti, rekaman, dokumen, transaksi. Aku berpura-pura tetap jadi istri kedua yang patuh. Sampai hari itu datang. Polisi mengetuk pintu. Adrian ditangkap. Dia menatapku dengan mata penuh amarah. "Pengkhianat." Aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku bebas. Sekarang aku kembali ke Indonesia. Tanpa kemewahan, tanpa ilusi. Tapi dengan satu hal yang dulu hilang, harga diriku. Aku belajar, kadang yang kita kira cinta hanyalah cara seseorang mengikat kita tanpa kita sadari. Kalau kamu ada di posisi Rani, apa kamu akan menerima lamaran itu? Atau kamu akan memilih jalan lain? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di sini, setiap cerita selalu menyimpan pelajaran. Wassalamualaikum.